Pengeboran sumur minyak bagian 2. Perangkat dasar pencegah blowout. Setelah menyelesaikan program ini, Anda akan mampu untuk menceritakan peralatan dasar yang digunakan untuk mencegah kick dan blowout, menerangkan perbedaan-perbedaan utama antara peralatan pencegah blowout untuk permukaan dan dasar laut, mengenali katup-katup rangkaian pipa bor dan katup-katup di dalam pencegah blowout, dan menerangkan bagaimana awak pengeboran menggunakannya. Fluida di dalam formasi berada di bawah tekanan. Bila dibor, tekanan ini dapat lepas ke permukaan jika tidak dikontrol. Biasanya, lumpur pengeboran menyamai tekanan formasi, yaitu berat atau tekanan dari lumpur pengeboran menjaga fluida di dalam formasi jangan sampai naik ke permukaan. Akan tetapi, untuk beberapa alasan, berat lumpur dapat menjadi lebih ringan daripada yang diperlukan untuk menyamakan tekanan di dalam formasi. Bila keadaan ini terjadi, fluida formasi memasuki lubang. Ketika fluida formasi memasuki lubang, ini disebut kick. Susunan pencegah semburan liar digunakan untuk menjaga fluida formasi jangan sampai naik ke permukaan. Ini disebut PSL atau BOP. Dengan menutup katup pada peralatan ini, awak pengeboran dapat menutup rapat-rapat lubangnya. Penutupan lubang mencegah lebih banyak fluida formasi masuk ke lubang. Dengan tindakan sumur ditutup atau dimatikan, sumur itu dapat dikontrol. Awak pengeboran menggunakan sistem PSL permukaan pada perangkat darat. Perangkat pengeboran jack-up, perangkat pengeboran berselam, dan perangkat pengeboran anjungan lepas pantai. Mereka menggunakan sistem PSL bawah laut pada pengeboran-pengeboran terapung lepas pantai, seperti perangkat pengeboran semi berselam dan perangkat pengeboran kapal. Mengapa Anda mengira sistem-sistem PSL bawah laut digunakan pada perangkat pengeboran semi berselam dan perangkat pengeboran kapal? Peralatan pencegah semburan liar berukuran sangat besar dan sangat berat. Semi berselam dan perangkat pengeboran kapal bersifat dinamis, artinya mereka itu mengapung, jadi mereka bergerak dengan angin dan ombak ketika sedang melakukan pekerjaan. Pada perangkat pengeboran terapung, tidak praktis untuk memasang susunan PSL di atas pipa riser yang panjang. Susunan PSL terlalu berat untuk dinding-dinding pipa riser yang relatif tipis dan lentur. Juga, karena dinding-dinding riser yang relatif tipis, mereka tidak dapat tahan terhadap tekanan-tekanan tinggi yang dapat berkembang di dalam riser ketika sumur ditutup pada waktu kick. Karena itu, pekerja pengeboran memasang susunan PSL di kepala sumur pada dasar laut dan memasang riser di atas susunan tersebut. Semburan sangatlah berbahaya. Fluida formasi seperti gas dan minyak menyembur ke permukaan dan terbakar. Semburan dapat melukai atau membunuh, menghancurkan perangkat pengeboran, dan merusak lingkungan. Karena itu, para awak pengeboran berlatih dan bekerja keras untuk mencegah terjadinya semburan. Biasanya mereka berhasil. Karena itu, semburan jarang terjadi. Tetapi bila terjadi,
Semburan-semburan tersebut sangat hebat atau spektakuler, jadi sering menjadi berita. Kick adalah masuknya fluida atau cairan formasi ke dalam sumur bor pada waktu pengeboran. Kick terjadi bila tekanan yang dihasilkan oleh lumpur pengeboran lebih kecil dari tekanan dalam formasi yang sedang ditembus oleh rangkaian pipa bor. Lumpur yang bersirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke atas lubang adalah bagian pertama pencegahan terhadap kick. Lumpur pengeboran menimbulkan tekanan tambahan pada waktu bersirkulasi. Tekanan lumpur menjaga tekanan formasi untuk tidak masuk ke sumur pemboran. Di dunia pengeboran, para ahli berkata bahwa lumpur menjaga sumur dari kicking. Tetapi kadang-kadang para awak dengan tidak sengaja membiarkan level lumpur atau berat lumpur dalam lubang turun. Penurunan dalam berat atau level ini dapat terjadi karena beberapa alasan. Sebagai contoh, pekerja dapat gagal menjaga lubang untuk selalu terpenuhi lumpur ketika mereka menarik keluar pipa dari lubang, atau mereka menarik pipa terlalu cepat sehingga dapat menurunkan tekanan di dalam lubang dasar. Ketika level lumpur atau berat lumpur turun, tekanan yang ditimbulkan pada formasi menurun. Jika ini terjadi, cairan-cairan formasi dapat masuk ke lubang. Jika mereka masuk ke lubang, sumur mengalami kick. Dengan kata lain, ketika tekanan formasi melebihi berat dari kolom lumpur, sumur dapat mengalami kick. Cairan dan gas memberikan tenaga terhadap wadah, yaitu cairan atau gas yang mendorong dinding-dinding wadah tersebut. Jika kita mengukur jumlah dari dorongan, tenaga yang diberikan pada setiap unit luas di wadah, kita mendapatkan tekanan dari cairan atau gas. Karena itu, tekanan didefinisikan sebagai tenaga per unit luas. Satuan yang umum digunakan untuk mengukur tekanan adalah pound per inci kuadrat atau kilopascal. Pengukur ini menunjukkan tekanan lubang dari kolom lumpur. Pengukur ini menunjukkan tekanan reservoir. Ubahlah tekanan dari kolom lumpur dan lihatlah apa yang terjadi. Untuk menjaga kick supaya tidak menjadi semburan, awak pengeboran menggunakan peralatan pencegah semburan liar. Katup-katup yang besar ini disebut pencegah-pencegah semburan liar. Pabrik pembuat memberikan angka operasi susunan PSL untuk bekerja pada tekanan serendah 2.000 pound per inci kuadrat atau PSI. Sampai setinggi 15.000 PSI. Itu kira-kira 14.000 kilopascal. Sampai dengan lebih dari 100.000 kilopascal. Perangkat pengeboran biasanya mempunyai dua macam alat pencegah. Di atas adalah pencegah anular. Disebut pencegah anular karena mengelilingi bagian atas dari sumur pengeboran dengan bentuk ring atau anulus. Di bawah pencegah anular adalah pencegah-pencegah pelantak.
Katup-katup penutup pada pencegah-pencegah pelantak menutup dengan dorongan atau benturan di antara mereka sendiri. Pipa choke adalah pipa yang dilalui oleh fluida sumur yang mengalir ke choke manifold ketika katup-katup pencegah ditutup. Walaupun pencegah semburan menutup sumur, pekerja harus mempunyai cara untuk mengeluarkan atau mensirkulasi kick dan lumpur dari sumur. Ketika PSL menutup sumur, lumpur dan formasi fluida keluar melalui pipa choke menuju choke manifold. Manifold tersusun dari katup-katup dan pipa khusus. Katup yang paling penting adalah choke. Choke adalah katup yang mempunyai bukaan yang dapat diatur. Para awak mensirkulasi kick melalui choke untuk mempertahankan tekanan balik pada sumur. Mengatur tekanan balik dengan tepat akan mencegah lebih banyak fluida kick masuk ke sumur. Pada saat yang sama, mereka dapat mengeluarkan kick dari sumur dan memasukkan lumpur yang lebih berat untuk mematikan sumur. Karena cara itu memulihkan pengontrolan sumur. Fluida sumur meninggalkan choke manifold dan biasanya menuju ke alat pemisah gas dan lumpur. Pemisah gas dan lumpur memisahkan lumpur dari gas di dalam kick. Lumpur yang bersih kembali ke tangki. Gas dibakar pada jarak jauh yang aman. Ketika sumur mengalami kick dan PSL terbuka, fluida sumur mendorong lumpur mengalir ke atas sumur pengeboran dan masuk ke susunan PSL. Ketika juru bor menutup PSL anular, aliran berhenti. Biasanya, juru bor menutup PSL anular terlebih dahulu. PSL anular yang tertutup mengalihkan aliran ke pipa choke dan menuju ke choke manifold. Juru bor dapat membuka katup pada pipa choke dan dengan aman mensirkulasi kick keluar dari sumur melalui choke manifold. Ini adalah pencegah anular. Klik untuk melihat bagaimana cara kerjanya. PSL anular menutup pipa bor, drill collars, atau berbagai peralatan bentuk pipa di dalam sumur. Ia juga dapat menutup lubang yang terbuka, lubang yang sama sekali tanpa pipa-pipa di dalamnya. Ini biasanya pencegahan pertama yang digunakan untuk menutup sumur. Ini adalah 4 jenis dari pencegah-pencegah pelantak atau ram. Pelantak pipa, pelantak blind shear, dan pelantak lubang bervariasi. Klik pada setiap jenis untuk melihat bagaimana pelantak-pelantak itu bekerja. Pelantak pipa digunakan ketika terdapat pipa bor di dalam susunan PSL. Pelantak pipa erat menutup lingkaran pipa dan menutup rapat anulus. Pelantak pipa berfungsi sebagai penyokong cadangan pencegah anular, yaitu pada situasi yang jarang terjadi, di mana PSL anular gagal, para awak dapat menutup pelantak pipa untuk menutup sumur. Juga, beberapa pencegah pelantak pipa digunakan untuk menggantung rangkaian pipa bor pada PSL bawah laut. Pelantak blind dirancang untuk menutup rapat lubang yang terbuka. Jika PSL anular gagal dan tidak terdapat pipa di dalam lubang, pekerja dapat menutup sumur dengan menutup pelantak blind. Pelantak blind shear dirancang dengan pisau-pisau yang akan memotong pipa bor dan kemudian menutup rapat lubang yang terbuka. Peralatan ini digunakan pada keadaan-keadaan yang sangat darurat,
seperti ketika pengeboran terapung lepas pantai harus meninggalkan sumur yang sedang dibor karena terjadi topan atau keadaan darurat lainnya. Pelantak blind shear memungkinkan mereka untuk memotong pipa, menutup lubang, dan memindahkan perangkat pengeboran ke jarak jauh yang aman. Pelantak lubang bervariasi atau VBR adalah pelantak pipa khusus yang dapat menutup pipa dengan beberapa ukuran garis tengah, misalnya mulai dari 5 inci sampai 3 inci. Susunan pencegah semburan liar atau PSL, panel kontrol PSL untuk juru bor, unit akumulator pengoperasian PSL, choke manifold, panel kontrol untuk choke, pemisah gas dan lumpur, pipa aliran pembakar dan bak pembakaran, tangki trip, dan katup-katup rangkaian pipa bor. Pertanyaan singkat. Anda baru saja belajar nama-nama dari peralatan yang digunakan dalam operasi pengontrolan sumur. Mari kita lihat apakah Anda dapat mengenali peralatan-peralatan itu. Dengan menggunakan mouse, geser label-labelnya ke lokasi-lokasi yang benar. Bila Anda sudah selesai dengan latihan ini, klik tombol Accept. Itu benar. Dari panel kontrol PSL ini, juru bor membuka dan menutup atau mengontrol pencegah semburan liar dan pipa pengalir ke choke manifold. Pembangun perangkat pengeboran biasanya menempatkan panel kontrol pada lantai pengeboran dekat dengan posisi juru bor. Tuas-tuas dan tombol-tombol memungkinkan juru bor untuk dengan cepat membuka dan menutup peralatan pencegah semburan dan katup-katup lainnya di dalam sistem itu. Botol-botol akumulator menyimpan cairan hidrolik di bawah tekanan yang sangat tinggi hingga 3000 psi atau di atas 20.000 kilopascal. Fluida bertekanan tinggi ini menjamin agar pencegah semburan menutup dengan cepat. Unit akumulator pengoperasian PSL terpasang jauh dari lantai pengeboran. Bila juru bor menghidupkan unit pengoperasian PSL, unit ini memompa fluida hidrolik melalui pipa-pipa pengalir bertekanan tinggi menuju ke susunan PSL. Tekanan hidrolik membuka atau menutup pencegah-pencegah semburan. Biasanya, juru bor mengoperasikan akumulator dari panel kontrol pada lantai pengeboran. Tetapi dalam keadaan darurat, para awak dapat mengoperasikan PSL dengan menggunakan katup-katup kontrol yang terdapat pada akumulator.
Pipa aliran pembakar menyalurkan gas dari pemisah gas dan lumpur ke bak pembakaran pada perangkat pengeboran darat. Gas dibakar atau dinyalakan pada bak pembakaran. Perhatikan bahwa saluran keluar pipa aliran pembakar berjarak cukup jauh dari lantai pengeboran. Karena itu, meskipun gas sedang dibakar, pekerja masih dapat bekerja dengan aman pada lantai pengeboran. Di daerah lepas pantai, di mana tidak terdapat bak pembakaran, pipa aliran pembakar menyalurkan gas di samping perangkat pengeboran. Pipa ini terpancang di atas air pada jarak jauh yang aman dari pengeboran. Tangki cabut masuk adalah tangki lumpur khusus. Ini digunakan bila mereka mencabut rangkaian pipa bor dari lubang, sebagai contoh, untuk mengganti mata bor yang tumpul. Mereka juga menggunakan tangki cabut masuk bila mereka memasukkan rangkaian pipa bor kembali ke dalam lubang. Mencabut dan memasukkan kembali rangkaian pipa bor disebut cabut masuk atau trip. Karena hal itulah kenapa mereka menyebut tangki yang kecil ini sebagai tangki cabut masuk. Mereka menggunakannya untuk menjaga penelusuran yang tepat atau akurat mengenai berapa banyak lumpur yang digantikan tempatnya oleh rangkaian pipa bor di dalam lubang. Saat pekerja mencabut rangkaian pipa bor dari lubang, level lumpur di dalam lubang menurun. Jika mereka membiarkan level lumpur menurun terlalu jauh, kolom lumpur tidak akan mempunyai cukup tekanan untuk menjaga fluida formasi agar tidak masuk ke dalam lubang. Karena itu, ketika pekerja mencabut pipa, mereka dengan terus-menerus mensirkulasi fluida dari tangkai cabut masuk untuk mengganti ruangan rangkaian pipa bor dan menjaga lubang supaya tetap penuh. Mereka juga mengawasi perubahan-perubahan yang tidak biasa. Dan mereka memastikan bahwa volume lumpur yang mereka berikan dengan tepat menggantikan volume yang semula diisi oleh rangkaian pipa bor. Karena volumenya kecil, level lumpur di dalam tangki cabut masuk dikalibrasi dalam penambahan-penambahan kecil seperti stand pipa atau barrel, liter, lumpur, atau kedua-duanya. Jika volume yang mereka berikan lebih sedikit dari volume yang telah ditempati oleh rangkaian pipa bor yang dipindahkan, kemungkinannya fluida formasi sudah memasuki lubang. Sebagai contoh, misalkan pekerja mencabut satu stand pipa bor. Di dalam contoh ini, satu stand pipa menempati volume sebesar 0,7 barrel atau 111 liter. Karena itu, mereka harus memompa 0,7 barrel atau 111 liter lumpur untuk mengganti satu stand pipa. Level lumpur di dalam tangki cabut masuk harus menunjukkan penurunan 0,7 barrel atau 111 liter. Jika level di dalam tangki menunjukkan lebih rendah, berarti fluida formasi sudah memasuki lubang dan pekerja harus mengambil tindakan untuk mengontrol sumur.
Pencegah semburan dalam atau PSL dalam atau IBOP adalah katup satu arah yang dapat dipasang pada rangkaian pipa bor. Salah satu jenis dari PSL dalam adalah katup pengapung yang kadang-kadang dipasang pada rangkaian pipa bor dekat mata bor. Katup ini mencegah aliran balik ke atas rangkaian bor. Jenis yang lain dari PSL dalam adalah katup drop-in atau DIV. Katup ini diturunkan ke dalam rangkaian pipa bor dan jatuh ke sambungan landing yang khusus, yang biasanya terletak dekat setang bor bagian atas pada rangkaian pipa bor. Katup ini memungkinkan juru bor untuk memompa lumpur ke bawah rangkaian pipa, tetapi tidak mengizinkan fluida yang masuk untuk mengalir ke atas rangkaian pipa. Jenis yang lain dari PSL dalam adalah katup satu arah kelas berat atau katup jenis Gray, seturut nama perusahaan yang membuatnya. Ini adalah plunger katup searah yang dicacakkan pada pipa bor oleh para awak di permukaan. Alat ini biasanya digunakan selama operasi-operasi cabut gabungan. Cabut gabungan terjadi apabila pekerja menurunkan pipa ke dalam lubang ketika PSL tertutup dan berada di bawah tekanan. Kok setang putar atas terletak di atas setang putar. Kok setang putar atas pada umumnya berfungsi sebagai cadangan untuk kok setang putar bawah. Jika kok setang putar bawah gagal, para awak akan menggunakan kunci Inggris khusus untuk menutup kok setang putar atas. Kok setang putar atas yang tertutup mencegah aliran lebih lanjut. Alat ini menjaga peralatan di atas setang putar dari aliran tekanan tinggi. Biasanya, para awak menutup kok setang putar bawah jika kick menimbulkan risiko pada peralatan di atas setang putar. Mereka merangkainya di bagian dasar setang putar. Pekerja menggunakan kunci Inggris khusus untuk menutupnya. Para awak juga dapat menutup kok setang putar bawah untuk mencegah lumpur supaya tidak tumpah keluar dari setang putar saat mereka melepaskan setang putar untuk membuat sambungan. Kok adalah nama lain untuk katup. Kok adalah singkatan untuk weathercock, yang merupakan istilah Inggris untuk katup. Ini adalah katup pengaman dengan bukaan penuh. Jika setang putar tidak terpasang pada rangkaian pipa bor dan terjadi aliran, para pekerja dapat mencacakkan katup pengaman pada rangkaian pipa bor. Prosedur ini disebut pencacakan atau stabbing. Katup dengan bukaan penuh mempunyai bukaan dalam yang selebar mungkin. Ketika terbuka penuh, aliran dari pipa bor lewat melalui katup tanpa hambatan tambahan. Pembukaan yang relatif besar ini memungkinkan pekerja mencacak katup untuk melawan tekanan yang keluar dari rangkaian pipa bor. Bagaimana cara untuk menggunakan katup pengaman? Para awak mengangkat katup pengaman dengan pegangan pengangkatnya. Mereka memastikan bahwa katup ini terbuka penuh dan mencacakkannya ke dalam pipa bor. Kemudian mereka menyekrupkannya ke dalam pipa. Akhirnya, mereka menggunakan kunci Inggris untuk operasi khusus guna menutup katup dan menghentikan aliran. Juru bor harus memastikan bahwa perangkat pengeboran mempunyai sambungan crossover yang tepat, yang mudah dijangkau di lantai pengeboran.
Para pekerja dapat memasang katup pengaman pada setiap bagian rangkaian bor yang keluar dari rotary. Sebagai contoh, jika drill collar berada di dalam rotary, ulir katup pengaman mungkin tidak cocok dengan ulir drill collar. Mereka akan memerlukan sambungan crossover yang tepat untuk membuatnya berfungsi. Sumur ini mengalami kick. Untuk menghentikannya, pilih salah satu dari kedua katup yang Anda lihat di sini. Katup pengaman satu arah dan katup pengaman dengan bukaan penuh. Klik pada katup yang ingin Anda gunakan. Pilihan yang baik. Katup pengaman bukaan penuh adalah katup yang benar untuk digunakan pada situasi ini. Ia dapat dicacakkan ke dalam pipa bor ketika terbuka, lalu ditutup untuk menutup rangkaian pipa bor. Anda masih belum selesai. Anulus belum disumbat, karena itu sumur masih belum aman sepenuhnya. Klik pada pencegah semburan yang benar pada susunan PSL ini yang dapat ditutup lebih dulu. Itu benar, pencegah anular ditutup lebih dulu. Katup terapung juga mencegah aliran ke atas rangkaian bor. Para awak menempatkan katup terapung di dalam sub, yaitu penyambung khusus rangkaian bor tepat di atas mata bor. Salah satu jenisnya memungkinkan lumpur untuk dipompa ke bawah, tetapi akan menutup terhadap aliran ke atas. Dalam kondisi normal, tekanan pompa mengalirkan lumpur pengeboran melalui katup satu arah yang terbuka. Aliran masuk dari fluida formasi dari bawah menyebabkan katup terapung menutup. Hal ini mencegah aliran lebih lanjut ke atas rangkaian bor.